Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu untuk mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Bagaimana kabar kalian pada hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua. Dan Bapak ingin mengabsen siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya, sepertinya semuanya sudah berhadir. Alhamdulillah. Pelajaran kita pada hari ini adalah penyembelihan, kurban, dan akikah. Nah, tentunya kalian pasti sudah tahu apa itu penyembelihan hewan, karena pasti setiap hari raya Idul Adha dilakukan penyembelihan hewan. Nah, itu pasti ada di lingkungan kalian. Apakah kalian sudah tahu bagaimana proses penyembelihan yang dibenarkan di dalam Islam? Itulah pelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini. Kita ke pelajaran yang pertama, yaitu penyembelihan. Pengertian penyembelihan menurut bahasa ialah proses atau cara pemotongan leher hewan. Nah, secara istilah, ialah memutus jalan makan, napas, dan urat nadi pada leher hewan dengan alat tajam sesuai syariat Islam. Jadi, penyembelihan hewan tidak bisa serta-merta disembelih secara sembarangan. Ada aturannya di dalam Islam. Jadi di dalam penyembelihan itu ada rukun dan syaratnya. Apa saja rukunnya? Yang pertama adalah penyembelih atau orang yang menyembelih. Yang kedua adalah hewan yang disembelih. Yang ketiga alat menyembelih. Terus apa saja syaratnya? Syarat untuk penyembelih yang pertama adalah beragama Islam. Kenapa jadi harus agama Islam? Karena supaya untuk hewan yang disembelih menjadi halal. Nah, yang kedua berakal sehat. Yang ketiga mumayyiz atau sudah tahu apa itu baik dan buruk. Yang keempat yaitu mampu menyebut nama Allah. Karena di dalam penyembelihan kita diharuskan sebelum menyembelih itu menyebutkan nama Allah. Yang mana biasanya yang dilakukan ialah Bismillah ya Allahu Akbar. Itu adalah bacaan yang biasanya dilakukan untuk menyembelih hewan. Yang kedua, hewan yang disembelih syaratnya ialah yang pertama dalam keadaan hidup, yang kedua halal. Jadi diperoleh dari cara yang halal, misalnya membeli langsung. Jadi tidak boleh barang hewan yang bekas curian digunakan untuk menyembelih. Yang ketiga yaitu binatang darat. Jadi kalaunya binatang laut tidak bisa disembelih karena apa? Karena binatang laut itu memang bisa langsung dimatikan tanpa perlu disembelih lagi. Yang ketiga alat menyembelih. Syaratnya ialah benda tajam. Jadi untuk menyembelih itu harus memakai benda tajam, tidak mesti pisau. Benda lain misalnya seperti kaca bisa juga dijadikan sebagai penyembelih hewan. Asli yang penting adalah tajam supaya menghindari rasa sakit yang ada pada hewan. Nah, jadi kita itu perlu juga berbuat baik kepada hewan. Salah satunya di dalam penyembelihan itu kita memakai benda yang tajam supaya rasa sakitnya tidak terlalu terasa bagi hewan. Yang kedua dapat melukai. Yang ketiga bukan dari tulang dan kuku. Jadi misalnya ada benda yang dari tulang dan kuku digunakan untuk menyembelih, binatang yang tadi kita sembelih hukumnya menjadi haram. Nah, apa saja sih hal yang harus diperhatikan di dalam penyembelihan? Yang pertama, berbuat ihsan atau berbuat baik kepada binatang. Seperti yang Bapak katakan tadi, kita itu harus berbuat baik kepada binatang sebelum disembelih. Kan kita sering udah melihat tuh, sebelum penyembelihan pasti orang itu akan memberi makan kambing, sapi, memberi makan dengan rumput dulu. Di dalam menyembelihnya pun kita jangan terlalu lama menyembelihnya supaya binatang itu tidak terlalu lama menahan rasa sakit. Yang kedua,
maqdur alaih. Nah, apa maksudnya? Yaitu binatang yang dapat disembelih lehernya. Artinya ini binatang jinak yang mana kita dapat menyembelih lehernya. Ada juga ghairu maqdur alaih. Apa itu? Yaitu binatang yang tidak dapat disembelih lehernya. Kenapa jadi tidak dapat disembelih lehernya? Karena dia liar. Ada suatu riwayat di mana Rasulullah itu berkumpul dengan para sahabat. Terus para sahabat ini sedang mengejar seekor unta. Namun para sahabat tidak menggunakan kuda. Jadi susah untuk dikejar, dan pun unta itu liar. Jadi kata Rasulullah, langsung saja ditembak dengan panah. Jadi setelah ditembak dengan panah, maka unta tadi mati. Nah, setelah mati, kata Rasulullah, lakukan hal seperti ini pada binatang-binatang yang seperti ini. Artinya setiap binatang yang liar boleh untuk tidak disembelih lehernya. Nah, itu juga termasuk halal. Namun ada juga yang harus diperhatikan, yaitu sebelum mati hewannya, kita itu menyebut nama Allah, walaupun hanya dengan misalnya Bismillah. Nah, itu saja sudah cukup. Yang ketiga, membaringkan hewan di sebelah kiri dan memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan, supaya saat kita membeli itu hewannya tidak terlalu gagah. Selanjutnya, kewajiban dalam menyembelih. Kewajibannya yang pertama ialah memotong hulkum atau trakea. Bisa diperhatikan pada gambar di samping ini. Ini kan ada gambar kambing. Nah, itu sudah diterangkan nama-nama biologi dari organ-organ tubuhnya. Yang pertama ialah memotong hulkum atau trakea, yaitu saluran pernapasan. Yang kedua, memotong almar'i atau esofagus, yaitu saluran pencernaan atau saluran makanan. Yang ketiga, memotong alwajudain, yaitu vena dan arteri atau pembuluh darah. Jadi di dalam menyembelih hewan itu kita tidak boleh 2 kali menyembelih. Maksudnya dalam 1 kali meletakkan pisau itu harus selesai lehernya dipotong, tapi tidak perlu sampai habis, cukup sampai 3 kategori tadi terputus. Nah, dari penyembelihan itu ada 2 ibadah yang dapat kita temukan di dalam syariat Islam. Yang pertama adalah kurban, yang kedua adalah akikah. Nah, tentunya kalian sudah tahu kurban dan akikah. Kurban itu sering dilakukan orang pada hari raya Idul Adha atau hari raya haji. Kalau akikah itu sering dilakukan penyembelihan hewan untuk menyambut kedatangan bayi yang baru lahir ke dunia. Kita ke kurban. Yang pertama, pengertian kurban menurut bahasa yaitu pendekatan diri atau mendekatkan diri. Istilah lain ada nahar atau sembelihan dan udhiyah atau hewan sembelihan. Secara istilah, menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Nah, apa hukum kurban? Yaitu sunnah muakkad bagi yang mampu. Semoga kita semua mampu untuk berkurban nantinya. Amin. Kemudian yang kedua ialah ibadah akikah. Nah, secara bahasa, akikah berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Secara istilah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah dapat membedakan kenapa harus akikah dan kenapa harus kurban. Kenapa harus kurban? Untuk menyambut hari raya Idul Adha. Nah, kenapa harus akikah? Untuk menyambut kedatangan bayi yang baru lahir ke dunia. Kemudian bisa dilihat dari tabel berikut ini, ada perbedaan dari kurban dan akikah. Yang pertama, kurban disyariatkan antara tanggal 10 sampai dengan 13 bulan Dzulhijjah
Artinya dari hari raya setelah itu hari tasyrik, hari raya tanggal 10 Dzulhijjah, hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nah, kalau selain daripada itu tidak disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Yang bisa itu cuma menyembelih biasa untuk makanan biasa, tidak ada prosesi ibadah yang khusus. Kalau akikah disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak. Nah itu baik dari lahir anak itu setelah 7 hari. Dalam hadis Nabi sabdakan anak yang baru lahir itu sebaiknya diakikahkan setelah dia lahir 7 hari atau 14 hari atau hari kelipatan 7 setelah itu. Bila tidak bisa juga, maka setelah dewasa terserah untuk melaksanakan akikah mau hari apa. Yang kedua, kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Nah, bagi yang mampu pastinya, karena orang yang berkurban ini pastinya orang yang memiliki uang yang berlebih yang dapat dimanfaatkan untuk beribadah. Sedangkan akikah disyariatkan hanya 1 kali seumur hidup. Yang ketiga, binatang cukup 1 ekor. Nah, artinya tidak perlu tidak diharuskan banyak, tapi kalau banyak tidak apa-apa. Kemudian kalau di akikah jumlah binatang kambing atau domba untuk laki-laki 2 ekor, sedangkan untuk perempuan 1 ekor. Artinya ada syarat batasannya. Kalau untuk laki-laki harus 2 ekor kambing hitungannya, jadi tidak bisa 1 ekor. Sedangkan kalau untuk perempuan hanya 1 ekor hitungannya, jadi bisa untuk 1 ekor. Yang keempat, seekor sapi boleh untuk 7 orang. Jadi seekor sapi itu jika hari raya boleh 7 orang untuk atas nama 7 orang itu yang melaksanakan ibadahnya seperti itu. Sedangkan akikah binatang selain kambing jumlahnya adalah 1 ekor untuk seorang anak, jadi tidak ada bedanya. Yang kelima, daging lebih utama dibagikan sebelum dimasak. Nah, ini yang juga penting di berkurban itu, daging yang dibagikan itu sebelum masak dibagikan. Nah, dibagikan kepada siapa? 1/3 untuk dirinya dan untuk keluarganya, 1/3 lagi untuk orang yang membutuhkan, dan 1/3 lagi untuk fakir miskin. Jadi itu pembagian di ibadah kurban. Sedangkan akikah daging diberikan setelah matang. Jadi akikah itu seperti tasyakuran, yang mana makanan dibagikan, makanan daging hewan sembelihan yang tadi yang sudah dalam keadaan masak. Kemudian ada di sini ada doa untuk menyembelih akikah dan ada doa menyembelih kurban. Nah, kita baca sama-sama ya. Doa menyembelih akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi inni hadihi aqiqah. Nah, setelah itu disebutkan nama anak dan ibunya. Kemudian dilanjutkan baca damuha biddamihi wa lahmuha bilahmihi wa 'azmuha bi'azmihi wa jilduha bijildihi wa sya'ruha bisya'rihi. Allahumma ja'alna fidaan. Setelah itu dibaca lagi siapa yang berakikah itu. Misalnya fulan bin fulan minan nar walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa untuk menyembelih kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbalaha minni innaka anta arhamur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik anak-anak. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Di sini Bapak ada meletakkan gambar binatang-binatang. Nah, Bapak ada pertanyaan tebak-tebakan untuk kalian semua. Coba tebak binatang apa saja yang di samping ini yang boleh dimakan, nomor berapa? Ya, kita jawab sama-sama ya. Yang boleh dimakan itu ada binatang yang tentunya halal. Jadi binatang yang halal itu adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3 ada sapi, ada unta, kemudian ada domba nomor 5,
dan ada kambing di nomor 8. Nomor 9, 10, 11, 12 ada hewan jenis unggas. Jadi itu adalah hewan yang boleh dimakan dan termasuk hewan yang disembelih berdasarkan syariat Islam yang kita pelajari tadi. Nah, itu semua hewan yang Bapak sebutkan tadi itu adalah hewan yang disembelih menurut ajaran Islam. Nah, kemudian hewan manakah yang dapat dijadikan sebagai ibadah kurban dan akikah? Ayo tebak. Iya, betul. Itu adalah sapi, unta, domba, dan kambing. Sedangkan hewan jenis unggas itu tidak bisa untuk dijadikan kurban dan akikah. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang penyembelihan kurban dan akikah. Di dalam Islam, untuk mengolah suatu makanan saja harus ada proses dan caranya yang sesuai dengan tuntutan syariat agama. Mulai dari mengambilnya, mulai dari dapat dari mana binatangnya, menyembelihnya juga ada syariatnya. Jadi apa yang kita pelajari tadi itulah syariat daripada penyembelihan hewan. Apa sih hikmah yang dapat kita ambil daripada pelajaran kita pada hari ini tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah? Yang pertama, mengajarkan umat untuk memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki rasa rela berkorban, apalagi di sini dalam konteks agama, rela berkorban untuk perintahnya Allah. Yang ketiga, karena menyembelih hewan tebusan pada dasarnya adalah sedekah, karena setiap kita melakukan penyembelihan, baik itu kurban ataupun akikah, pasti kembalinya adalah kepada sedekah untuk orang lain. Yang keempat, membawa misi kepedulian kepada sesama. Selain kita bersedekah daripada menyembelih hewan kurban tadi, itu menunjukkan rasa kepedulian kita kepada sesama. Karena kan sepertiganya adalah untuk orang sekitar, sepertiganya untuk duafa dan miskin. Nah, itu baik, Bapak cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat dan dapat diamalkan di kemudian hari. Sebelum kita mengakhirinya, Bapak ada tugas untuk kalian, nanti Bapak kirim ya melalui WA. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.